Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Aku selalu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan happy selalu. Untuk kalian yang masih setia di channel aku ini, terima kasih. Dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya. Karena channel aku ini berisikan kasus-kasus atau kisah-kisah yang sudah pasti menarik. Untuk itu, tetap dukung channel ini. Terima kasih. Oke guys, kali ini aku akan bawain satu kasus yang tidak kalah menarik dari kasus-kasus sebelumnya, yaitu kasus seorang gadis remaja yang berasal dari Peru yang mengalami kejadian tragis setelah mengikuti game show di salah satu stasiun TV di Peru. Untuk itu, kita dengerin aja kasusnya. Ruth Thalia Saya Sanchez merupakan gadis remaja yang berusia 19 tahun, kelahiran Lima, Peru. Ruth merupakan anak yang cantik, memiliki rambut kecoklatan dan murah senyum. Ruth memiliki saudara perempuan yang bernama Eva. Ruth tinggal di daerah yang sangat sepi dan dia berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dan dia tinggal di lingkungan tempat tinggal juga yang sangat sederhana. Orang tua Ruth bernama Leoncio dan Vilma. Mereka merupakan pekerja keras demi menghidupi keluarganya dengan cara berjualan buah, dan mereka juga memiliki satu band kecil gitu di mana Leoncio, ayahnya Ruth, memainkan harfa dan Vilma, ibunya Ruth, menyanyikan lagu-lagu Andes. Jadi karena hasil kerja keras orang tuanya si Ruth ini, mereka berhasil menyekolahkan Ruth di salah satu universitas di kotanya. Selain studi, Ruth juga bekerja di call center karena dia tuh bercita-cita ingin memiliki salon sendiri, dan dia pun menabung dari hasil kerja kerasnya itu hingga mencapai $7.000 untuk membuka salon miliknya. Ruth ini kan anak yang sangat aktif, yang cantik, dan dia juga ambisinya tuh sangat tinggi ya. Dia tuh ingin menjadi seorang artis dan dia sudah mengikuti beberapa audisi, jadi semacam kayak audisi sinetron, telenovela gitu ya. Dan sampai akhirnya dia mendengar kabar kalau ada salah satu game show perdana dan dia pun ingin sekali gitu loh gabung di game show tersebut. Akhirnya dia mengikuti audisi dari game show tersebut. Jadi singkat kata dia mengikuti audisi tersebut dan dia pun terpilih. Pastinya dia sangat senang ya, karena kan ini ambisinya dia untuk tampil di televisi. Mungkin dia pikir ini awal karirnya dia untuk menjadi seorang artis. Dan akhirnya singkat kata dia pun terpilih menjadi salah satu peserta game tersebut. Adapun nama acara tersebut Valor de la Verdad, yang artinya nilai kebenaran. Jadi di game tersebut pesertanya nanti akan ditanya dengan berbagai macam pertanyaan yang bersifat sangat-sangat pribadi. Jadi entah itu pertanyaan yang nyeleneh atau pertanyaan yang sangat ekstrim, pokoknya semua pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat pribadi. Jadi misalnya seperti ada pertanyaan, apakah kamu pernah mencuri? Apakah kamu pernah menyukai sesama jenis? Apakah kamu pernah bolos sekolah? Atau apakah kamu pernah menyukai suami orang? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya itu sangat ekstrem dan nyeleneh gitu. Jadi tanpa berpikir panjang lagi, Ruth pun akhirnya menyanggupi dan dia membawa serta ibunya, ayahnya, serta pacarnya yang bernama Brian di acara tersebut. Dan inilah ternyata awal dari bencana yang terjadi di dirinya si Ruth. Jadi, syuting episode perdana ini pada bulan Juni 2012, adapun pembawa acara itu yang bernama Berto Otis. Sebelum syuting episode perdana ini dilakukan, jadi tim dari game show tersebut sudah melakukan investigasi dengan mendatangi kediamannya si Ruth. Jadi tim game show tersebut sudah mencari pertanyaan-pertanyaan, mengorek-ngorek pertanyaan dari keluarganya si Ruth, dari tetangganya, dari teman-teman dekatnya juga. Jadi kayak yang sudah memegang kartunya si Ruth ya. Dan tibalah saat yang dinantikan oleh orang tuanya Ruth, pacarnya si Ruth yang bernama Brian, karena mereka deg-degan gitu. Mereka kan pastinya khawatir ya, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang ditanyakan kepada si Ruth
secara dia kan harus menjawab semuanya dengan sangat jujur. Jadi mereka khawatir gitu loh kalau si Ruth ini akan ditanyai pertanyaan-pertanyaan yang sangat memalukan. Jadi semuanya deg-degan gitu loh menyaksikan si Ruth ditanya oleh si Berto Otis ini. Peraturan dari permainan tersebut, kalau sekiranya ada pertanyaan yang sekiranya orang tuanya si Ruth itu keberatan untuk Ruth jawab, jadi nanti pembawa acara itu akan minta izin gitu loh sama si orang tuanya si Ruth atau pacarnya si Ruth, si Brian ini. Kira-kira gimana kira-kira? Apakah kalian siap untuk mendengar jawaban dari si Ruth? Kalau mereka tidak siap dan mereka tidak mau mendengar itu, bisa di-skip pertanyaan tersebut. Jadi itu salah satu peraturan dari permainan tersebut. Oke, mulailah pertanyaan pertama. Jadi si Berto itu nanya kepada si Ruth, apakah kamu pernah bolos sekolah? Dan si Ruth jawabnya, ya pernah. Dan lie detector itu menyatakan Ruth itu jujur. Dan pertanyaan kedua, apakah kamu pernah ingin memiliki kulit putih? Dan jawaban si Ruth, iya. Dan lie detector menyatakan kalau si Ruth itu jujur. Jadi nampak orang tuanya si Ruth sama si Brian itu semakin deg-degan ya. Dan menuju ke pertanyaan yang lebih ekstrim lagi. Jadi si Berto ini menanyakan kepada si Ruth, apakah kamu malu dengan cara berpakaian orang tua kamu? Dan si Ruth menjawab, iya. Dan lie detector menyatakan kalau si Ruth itu jujur. Dan orang tuanya langsung malu ya pada saat si Ruth menjawab jujur seperti itu. Dan ada pertanyaan lagi, apakah kamu benar-benar bekerja di call center? Dan si Ruth jawab, tidak. Dan tentunya orang tuanya si Ruth itu semakin down, semakin sedih. Jadi selama ini si Ruth itu berbohong kepada orang tuanya. Jadi selama ini kan si Ruth itu bilang kalau si Ruth itu bekerja di call center. Jadi ternyata dia tidak bekerja di call center, dia berbohong kepada orang tuanya. Selama ini si Ruth itu bekerja di klub malam. Dan bisa dibayangkan ya perasaan orang tuanya mendengarkan jawaban si Ruth seperti itu, pastinya orang tuanya hancur ya. Karena kan setahu orang tuanya ini kan si Ruth ini bekerja untuk tambahan karena dia ingin memiliki salon dengan bekerja sebagai call center. Tapi ternyata dia malah bekerja di klub malam. Dan pertanyaan-pertanyaannya semakin lama semakin menjurus ke hal-hal yang sangat-sangat pribadi. Jadi ada pertanyaan, apakah kamu memiliki fantasi untuk berhubungan sesama jenis? Dan si Ruth pun menjawab, iya. Dan si Ruth pun memberikan penjelasan kalau dia itu sebenarnya menyukai perempuan dan menyukai laki-laki juga. Jadi kebayang dong si Brian pacarnya yang duduk di situ yang menyaksikan kalau si Ruth itu sebenarnya suka sama perempuan juga. Dan si Ruth juga ternyata pernah melakukan hubungan intim dengan perempuan juga. Jadi orang tuanya semakin hancur ya. Jadi ada juga pertanyaan, apakah kamu pernah menjajakan tubuh kamu kepada orang untuk dibayar? Dan si Ruth menjawabnya, iya pernah. Dan disitulah orang tuanya langsung tidak sanggup lagi mendengar pertanyaan-pertanyaan si Ruth. Orang tuanya mulai menangis, mulai kecewa, pastinya mulai malu juga dengan jawaban-jawaban jujur si Ruth. Di situ Ruth menjelaskan kalau ternyata dia pernah melakukan prostitusi sebanyak 2 kali. Dan pastinya membuat orang tuanya tambah down lagi. Dan orang tuanya memohon kepada si Ruth untuk tidak meneruskan lagi permainan itu. Karena orang tuanya sudah cukup malu ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kan tentunya pasti akan dinilai buruk ya sama orang-orang yang menonton. Dan akhirnya orang tuanya sudah tidak sanggup. Orang tuanya memohon-mohon, menangis kepada si Ruth. Oke, stop permainan itu. Udah nggak usah diterusin lagi. Ruth akhirnya setuju dengan keputusan orang tuanya untuk tidak melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan Ruth pun mengiyakan kalau dia berhenti sampai di situ saja. Dan dia berhasil mengumpulkan uang dari pertanyaan-pertanyaan yang dia sudah jawab secara benar sebanyak $5.300. Setelah permainan itu diberhentikan, Ruth langsung bersujud gitu loh kepada orang tuanya dan dia langsung menangis
Dia langsung minta maaf karena selama ini banyak yang sudah dia tutupi kepada orang tuanya. Dan tepatnya pada tanggal 12 Juni 2012, tayangan perdana game show itu disiarkan di stasiun TV di Peru. Dan rating dari tayangan tersebut itu sangat tinggi gitu. Jadi orang-orang tuh sangat menyukai tayangan tersebut. Inilah awal petaka yang menimpa Ruth dan keluarganya. Karena acara tersebut sudah disiarkan, dan tentunya kan pastinya orang-orang tuh langsung mencibir si Ruth dan orang tuanya. Jadi si Ruth itu mulai dijauhin sama teman-temannya, dijauhin juga sama keluarga-keluarganya. Dan banyak keluarga-keluarganya Ruth yang selama ini tidak kontak sama dia, tiba-tiba langsung kontak ke si Ruth, dan dia pun langsung ngomongnya nggak bener gitu, ngomongnya nggak enak ke si Ruth. Mereka juga menjuluki si Ruth itu wanita penghibur, dan ini semakin membuat orang tuanya sedih dan menjadi sangat tertutup dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi mereka sering mengurung diri, karena kan pastinya tetangga-tetangga juga kan pasti mencibir keluarga tersebut ya. Dan Ruth pun yang biasa aktif, dia juga jadi mengurung diri, dan dia juga jadi tidak bersosialisasi lagi sama teman-teman dan keluarga-keluarga yang lainnya. Dan Ruth pun mulai depresi, dan dia juga ingin melakukan bunuh diri. Jadi sebenarnya si Brian itu ternyata sudah putus sama si Ruth. Jadi karena si Brian itu tahu kalau si Ruth ini mau ikut acara game tersebut, jadi mereka semacam kayak ada perjanjian gitu. Jadi si Ruth itu bilang sama si Brian, kamu mau nggak dampingin aku sama orang tua aku? Jadi nanti aku bilang kalau kamu tuh pacar aku. Dan nanti kalau misalnya aku dapat hadiah itu, jadi nanti mau dibagi dua gitu. Jadi mau share money sama si Brian. Jadi si Brian bilang, oke deh, jadi Brian mau menyanggupi untuk mendampingi si Ruth di acara tersebut. Jadi setelah si Ruth mendapatkan uang dari game tersebut, Brian mulai menagih janjinya. Jadi si Brian mulai minta-minta uang dari hasil game tersebut. Pertama-tama si Brian itu minta dalam jumlah kecil, tapi lama-lama si Brian itu minta lebih gitu loh. Jadi sepertinya si Brian ini ingin mengambil semua uang yang sudah didapati oleh si Ruth. Tentunya si Ruth jadi kesel. Dan keluarga si Ruth ini lama-lama ngeh juga ya, kok Brian sepertinya kayak ingin menguasai semua uang ini didapati si Ruth ya. Dan Brian juga sering datang mengunjungi si Ruth itu. Kadang-kadang si Brian juga kayak yang ngambil barang-barangnya si Ruth, sampai akhirnya Ruth juga kehilangan laptopnya. Jadi keluarga juga curiga kalau si Brian lah yang mencuri laptop si Ruth ini. Tapi pada saat ditanyakan ke si Brian pun tidak mengaku loh. Jadi Brian tuh mengelak kalau dia tuh tidak mencuri laptopnya si Ruth. Jadi semakin hari si Brian ini terus-terusan mengganggu kehidupannya si Ruth. Tepatnya 8 minggu setelah game show itu ditayangkan di televisi, Ruth itu menghilang. Jadi nggak ada kabar begitu aja. Dan tentunya membuat orang tuanya itu sangat khawatir dan panik ya. Karena kan si Ruth ini tidak pernah gitu loh, tidak mengabari ke orang tuanya. Dia selalu kontak gitu sama orang tuanya kemanapun dia pergi. Dan orang tuanya pun curiga kalau ini nih pasti ada hubungannya sama si Brian. Dan akhirnya orang tuanya Ruth mendatangi rumahnya si Brian untuk mencari keberadaannya si Ruth. Brian beralasan kalau dia tidak mengetahui keberadaannya si Ruth. Dan akhirnya orang tuanya si Ruth ini melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisian itu sepertinya tidak mau menanggapi secara serius, karena Ruth ini bukan berasal dari keluarga yang mampu. Jadi mereka tidak mengatasinya dengan sangat serius. Jadi kayak agak-agak cuek gitu loh. Dan ini membuat keluarganya si Ruth sangat-sangat kecewa. Dan akhirnya orang tuanya Ruth mendatangi salah satu stasiun TV di mana Ruth pernah menjadi peserta di stasiun TV tersebut. Jadi orang tuanya itu berharap kali aja kan stasiun TV tersebut mau membantu menyiarkan kehilangannya si Ruth. Tapi ditunggu-tunggu nggak ada kabar, dan stasiun TV tersebut tidak membantu menyiarkan. Karena mereka beranggapan kalau si Ruth itu lagi-lagi bukan berasal dari keluarga yang mampu. Hingga satu waktu kalau dari pihak stasiun TV itu baru ngeh gitu loh. Oh jadi ini ternyata si Ruth
yang pernah heboh gitu di acara perdana game show di stasiun TV tersebut, dan mereka pun mulai membantu. Jadi sebenarnya kayak yang mereka tuh nggak ikhlas membantu ya, dia tuh mungkin mereka pikir dengan diangkatnya kasus ini mungkin rating TV mereka tuh akan meningkat. Jadi lagi-lagi mereka hanya memikirkan rating ya. Dan akhirnya pun dibantulah, disiarkannya lah berita kehilangan si Ruth, dan stasiun-stasiun TV yang lain pun mulai berdatangan, mulai mau membantu mengangkat berita ini, karena yaitu tadi mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan rating dari kasus ini. Sangat disayangkan ya. Media pun mulai berdatangan ke rumahnya si Ruth untuk menggali informasi mengenai kehilangan si Ruth. Jadi mereka tuh seperti yang berlomba-lomba untuk sekali lagi gitu loh, untuk menaikkan rating TV mereka. Jadi untuk kayak yang dulu-duluan siapa yang mengangkat berita ini. Hingga pada tanggal 22 September 2012, tepatnya 11 hari setelah Ruth menghilang, ayah Ruth mendapat kabar dari polisi kalau ditemukan jasad seorang perempuan yang dikubur di sumur dan ditimbun oleh batu bata dan semen di lahan milik Reddy Leva. Jadi Reddy Leva ini merupakan pamannya si Brian, bekas pacarnya si Ruth. Dan tanpa berpikir panjang lagi, polisi akhirnya menangkap Brian dan pamannya Brian, Reddy. Itu memberikan kesaksian bahwa si Brian itu sebenarnya nggak sengaja gitu loh ngebunuh si Ruth. Jadi pada saat itu Brian itu janjian sama si Ruth untuk ketemu di jembatan, dan akhirnya si Brian membawa si Ruth ke rumah sewaannya si Brian, dan mereka minum alkohol dan mereka pun melakukan hubungan suami istri, dan mereka pun akhirnya terlibat argumentasi, cekcok begitu, dan tanpa sengaja si Brian itu mencekik si Ruth. Dan pada saat si Brian panik dan Brian itu berusaha untuk membangunkan si Ruth, tapi si Ruth tidak bangun juga. Akhirnya si Brian menghubungi pamannya dan Brian pun langsung membawa si Ruth ke rumah pamannya. Itu kesaksian si Brian. Tetapi ada saksi yang menyatakan kalau pada hari hilangnya si Ruth itu, jadi si Brian ini membayar seseorang untuk kasih informasi kapan tepatnya si Ruth itu nunggu bis. Jadi mereka tuh seperti kayak yang mau menculik si Ruth gitu ya. Jadi pada saat si Ruth itu sedang nunggu bis gitu, si Brian dengan pamannya itu langsung memaksa si Ruth untuk masuk ke mototaksi. Jadi mototaksi itu kayak seperti bajai gitu ya. Jadi kan dimana si Brian ini kan memang dia menjadi supir mototaksi. Jadi langsung dibawalah si Ruth secara paksa ke dalam mototaksi itu bersama dengan seorang pria yang akhirnya diketahui kalau seorang pria itu adalah pamannya si Brian. Sebenarnya si Ruth itu dikasih racun, setelah itu dicekik, dan pada saat dipastikan si Ruth itu sudah meninggal, dan mereka membuang jasadnya ke dalam sumur yang ada di belakang rumah pamannya si Brian ini. Motifnya itu kalau si Brian dengan pamannya ini ingin menguasai uangnya si Ruth. Jadi mereka tuh ingin mengambil ATM-nya si Ruth. Jadi pada tanggal 27 Februari 2014, pengadilan menetapkan Brian dan Reddy, pamannya, dihukum seumur hidup. Ibunya Ruth tentunya sangat bersedih ya. Jadi setiap minggunya ibunya Ruth itu selalu mengunjungi makamnya si Ruth. Dan
Setelah kejadian ini, acara game show tersebut tetap diteruskan, tetapi pesertanya itu hanya dari kalangan artis aja ya. Mereka tuh beranggapan kalau kehidupan artis itu lebih menarik untuk diinvestigasi. Dan game show tersebut berakhir pada tahun 2016. Oke guys, jadi itu tadi akhir dari kisah seorang gadis remaja yang bernama Ruth yang mengalami kejadian tragis setelah mengikuti salah satu game show di salah satu stasiun TV di Peru. Sekali lagi, kiranya ini bisa menjadi satu pelajaran ya buat kita semua. Semoga nggak gampang tergiur gitu loh dengan apapun yang sekiranya akan berdampak kurang bagus kepada kita dan keluarga. Oke guys, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa untuk di-like, dan kalian juga bisa share video ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya, dan ditekan juga tombol like-nya. Dan jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya, jadi kamu tahu pada saat saya upload video terbaru. Oke, terima kasih. Stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.